Nak kada marajangi puange langi tanah sompangi nak kada marajangi andrange anu pole wennie ya, anu pole riwennie ya, angkai paita riwennie itu maksudnya torik nigaro maka paisengi ko agaro anu pole riwennie ya. Ia nari itu wetoing bentue cayana betu maaf betu ya betu artinya tembus wetoing betue cayana itu dikatakan an-najmus sakib. Jadi ya sakib di sini diterjemahkan dan digurutkan betue cayana tembus cahayanya macora papa ya ini kalau malam de gagak koromai seddi watakale sangadinna angkamua pajagana ya, jadi kita paham di sini bahwa setiap jiwa ya terutama kita umat manusia ini ada yang menjaga kita ya, ada yang memelihara hafiz ya hafiz in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ya, jadi hafiz di sini betulnya pajaga ya, pemelihara maknanya ada yang menjaga kita ya. Ini patut menjadi keyakinan ya keyakinan kamu untuk jagaiki ya jangan terlalu takut ya. Tafsirena rilalena iye surae nak kada marajangi puange langi pada toha engkai rilalena surah madioloe nah, jadi saya kira marisengeng ya artinya kalau sebutan-sebutan langit, tanah dan sebagainya itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keberadaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Urani narampe puange rimajepunna ritu akurange puange na jagaiwi. Ya, akurange. Yang baru lalu kita baca puange jagaiwi. Na yato si surewe narampe rimajepunna akurange napalai sangi tongenge si bawa salai napalai sangi artinya membedakan antara yang baik atau yang benar al-haq wal batil nak kada marajangi puange langi andrenge wetoing mompoe nareko uniri naiya cayana ya naiya cayana nabettu petange gangkanna matajang palawangange ya mancaji itu tandra risesena atau malalenge ya uang mengiajak napusa ya dulu kalau orang naik perahu ya yang menjadi pedoman itu anak wetoing ya, dia tahu di sini tujuannya nah inilah yang disebutkan di sini dan ini digunakan oleh umat terdahulu saya kira sampai sekarang ini cuma sekarang kan sudah ada sinaruh pedoman ya sudah ada kompas ya kalau dulu belum maka yang menjadi kompas itu ya anak wetoing dan nia siagai egana akke gunana risininna atanna Allah ta'ala pada ngui engkana taulino
Kendrenge olok kolok dan niat anak tanah. Ya. Karena eh, kemana ngake gunana daripada eh, tori pancajina pungal ta'ala. Nakada marajangi pungal ta'ala rimaja puna tungke tawe engkat jagaiwi. Ya. Andrenge mata-mataiwi koritu. Ya, mata-mataiwi koritu. Kalau manusia ini ada rakib dan atid. Ya, rakib sebelah kanan, ya, rakib sebelah kiri yang mencatat. Ya, itu yang menjaga dari segi perbuatan kita. Karena de gaga sih ditahu rila pesan bawa nade gaga jagaiwi dan nia poriatiangi pangkau kena ya, kuai topa kedo-kedo naritu dengan apapun yang kita laksanakan semuanya dicatat oleh malaikat. Maelo eri pasilolongan matir ya sopa malae ya. Di hari pembalasan nanti kita akan menerima ya, surat seperti yang telah kita baca. Ni ganaro mata-mataiwi enrenge jagaiwi. Ya. Engkau tahu pandri nama kedai ia jagayengi ia dari itu Allah Ta'ala. Jadi ada juga pandangan. Ya, yang umum yang menjaga kita ini ialah malaikat. Ya, malaikat. Tapi di sini ada yang mengatakan sebenarnya Allah Ta'ala langsung. Ya, sebangka kurangnya. Nah ini dalam Al-Quran. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ya, manasa Allah Ta'ala ia naro pajaga kami nama kesing. Allah itu maha penyayang. Ya. Engkau to pandina makada ia naritu malaikat risuroe moki decena ngeja nak kuritu. Ya, seperti saya katakan tadi, wa maladai illa raqibun atid. Nauli pongala ta'ala patokongi paimang tau matewe pada toha naulena pancaji ipamulanna. Ya, jadi ini satu tajuk baru lagi. Nah, kita teruskan saja. Jadi yang di atas itu penekanannya bahwa kita manusia ini ya, ada yang menjaga kita. Ya, sama ada Allah langsung ataupun ada malaikat yang mencatat ya, segala amalan perbuatan kita di dunia ini. Seterusnya falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Betuanna taroi natanga madecit tawe oleh pegiri pancaji. Ya, jadi seakan-akan ini perintah. Ya, sepatutnya kita ini harus memberikan analisis ya, pada kedokterannya baratna taruh matanga madecet tawe oleh pegi ripancaji pole riuai tak bonci ya. Uai tak bonci main dafet ya, artinya air yang yang langsung mengalir gitu. Yakhruju min baini sulbi wa taraib masuk pole risulbiana orwanewe andrenge buku arusu yolona makunreye ya. Ini ada istilah kedokterannya ini ya,
artinya air yang berasal dari lelaki dan dari istri. Tapi dalam Al-Quran dia sebut apa namanya sulbiyah kalau lelaki, kemudian buku arusu olona, ya, as-sulbi wa taraib. At-taraib ini buku arusu olona, ya, Warona Monro. Ya, jadi air perempuan itu asalnya dari taraib, kemudian lelaki dari ya sulbi. Ya. Majeppu, ya, majeppu puang Allah Ta'ala naulle palesu tau palesu tuo rimon rimatena. Ya, jadi seakan-akan ini penjelasan seperti yang sering kita baca sebelumnya, bahwa Allah itu ya sangat mudah ya, untuk mengembalikan orang-orang ini apabila datang hari kiamat, ya, maka mereka akan dikembalikan hidup di alamul akhirah, ya, yaitu alam yaumul kiamah. Riaso riuka namana sininna rahasiai, karena dek nagaga rahasia apa namanya isobu mumpuk manang agak rahasia betulnya sininna anu kureyola ya tur lebona yewe linoe ade nana punai se dia tahu koromai awatangen endenge deto nagaga tahu matulung ya, artinya kita hanya mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu kita tidak bisa lagi punya apa-apa kekuatan dan tidak ada yang bisa menolong ya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita lihat dalam hadis, artinya disitulah ya munculnya pertolongan yang agung yang berasal dari izin Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsirena ilalana ayat madioloe purani napan nessa puang Allah Ta'ala lima jepuna tungke taue de narila peseng pasal silindrik kapangnya de narila pesang ya pangkaukenna de gaga jagawi de gaga pangkau tadi gaga gau. Tidak ada pekerjaan umat manusia ini yang tidak ditulis oleh malaikat atau semuanya disorting. Seakan-akan kita di dunia ini ada CCTV. Itu nanti diputar di hari kemudian. Nah, sekarang sudah ada pendekatan untuk menerima perkara ini. Bahwa kita itu sebenarnya di dunia ini ipele mana ngero sini nagau taro. Dijagai semua. Kuamangi na tanggung jawab, bahasa Indonesia ya, na tanggung jawab. Na tanggung jawab kiwi mati pangkau kena. Reko engkamu patau mabata-bataiwi engkana riasang asopamala. Bahwa ada namanya hari Yaumul Hisab atau Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kita jangan menganggap bahwa kita di dunia ini betul-betul bebas begitu berbuat. Kita yakin bahwa semua perbuatan kita itu akan tercatat melalui CCTV Tuhan. Nah, jadi ada CCTV-nya, ada yang filmkan semua perbuatan kita. Ya kepahade naulem mata peri koridu. Jadi ada juga orang yang tidak percaya
Ripuadan ni ripong Allah Ta'ala tau mapakwero nakeda katana. Ya ini itu sebenarnya orang-orang yang tidak mau percaya terhadap hari kemudian taroi natanga madece taulinoe boleh pergi asalan ancajinganna. Nah, coba perhatikan asal usul kejadian kita. Nareko najepuini asalanna nainapa mancaji taulino suku wandito itu najepui prima jepunna pungalla ta'ala poleiri anu dee na pancaji tandra-tandra atungenna. Ya. Jadi artinya kalau orang menyadari ciptaan manusia itu, maknanya dia akan tahu ya, bahwa Allah sangat mudah untuk mengembalikan kehidupan itu. Nah, masero paulepi patuoi paimang tau matewe nasaba pura mua engka maelok mani daripada pungan dari patuo paimang. Artinya kalau kita merasakan bahwa kita pernah tidak ada kemudian dicipta oleh Allah, maka tentu keyakinan kita melalui pemikiran kita sendiri bahwa itu adalah jauh lebih mudah mengembalikan karena sudah pernah ada daripada yang tidak ada kemudian diadakan. Pada cacingan tahu ya, kita pernah tidak ada kemudian dicipta, dilahirkan. Nah, setelah dilahirkan ya tentu mengembalikan semula ya setelah meninggal nanti, setelah hari kemudian, maka itu adalah perkara yang sangat mudah. Itu logik kan, nah, artinya masuk akal. Iaro ancajingan na taulinoe pole miruwae sitati ya mani istilah kita ya riuwae sitati tak bonci pole risulbiana orwanewe ya air maninya enrenge buku arusu arona makun raye ya jadi antara sulbi dan taraib ia naro napa balik puangi mancagi tahu ya tahu lino suku ya. Macam bicara ya. naule ga mutamar yakalenge rimaje punna rekuero anu si tujuami, artinya secara kebetulan ya, tentu tidak ya dia mungkin secara kebetulan cacingan tahu itu betul-betul melalui proses manessade gagasi ditahu kiakalem pahami mapakuero artinya tidak ada yang yang orang yang berpikir yang punya akal yang bisa menerima bahwa ciptaan makhluk ini itu secara kebetulan ya secara kebetulan itu semua adalah mengikut irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nareko naulle puange matoro irekuero ancajingange manas salabbipi apaulenna patuoi paima tahu matewe. Nah, iyalah. Seperti saya katakan tadi. Artinya kalau dia bisa mencipta dari tidak ada, apalagi mengembalikan apa yang sudah ada kepada yang hidup kembali. Nana pares sai pangkau kena nainap panana gerit pamaga. Ya, risol mendina pengalatan.
narampe mutoi puange gau ero galna surah Yasin ayat 70 asera 5 kedana kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Wadai Muhammad wadangi tahu Muhammad makada napatuoi ritu tau matewe tungala ta'ala patuoi to matewe puang ia pancayengi ri pamulanna ritu nangkai puang Allah ta'ala nangkai puange suku isenna itungke tori pancajinna. Artinya sangat-sangat mengenali ciptaannya. Tidak ada yang terselubung. Ini semua perkara-perkara keyakinan yang harus kita atau wajib kita yakini. Oh, Allah itu sangat mudah sekali menghidupkan orang yang mati dibanding dengan yang tidak ada kemudian dilahirkan, diciptakan dari air, lelaki dan perempuan. Napatokongi puang Allah Ta'ala tau matewe mati resotiana. Ya, kita harus yakin itu. Allah akan menghidupkan kembali manusia ini pada hari kiamat. Riyasso karena mana sinin rahasiae riuka namana ada jadi riuka namana sinin rahasiae dan karena de nagaga malindung mana samanan ya, tidak ada lagi orang yang yang bisa berselindung ya, semua terbuka. Apa yang kita pernah lakukan di dunia ini itu semua tertulis, semua terekam ya, dalam bahasa kita dalam CCTV. Malaisan itu ngenge nasalai, artinya sudah bisa dipisahkan ini orang yang baik, ini orang yang tidak baik. Dek nagaga apa ngewang ya. Agak pengewang tidak sama kalau di dunia ini. Walaupun ada CCTV ya masih artinya terbuka sebab tidak semua rahasia itu terbuka. Ya. Tapi kalau di akhirat nanti tidak ada lagi. Dia gak ketemu kata dia nak apa kau tu tidak bisa, tidak pernah saya tidak. Ya. Sebab kita sendiri merasakan bahwa betul apa yang dinyatakan ini. Dek nagaga sek ditau punai awatangan. Ya, paleppoi alena boleh ditanggung jawab. Artinya kita mesti bertanggung jawab. Tidak ada lagi alasan. Kita dikatakan dalam hadis kita menghadap kepada Qadin Rabbun Jalim. Kita akan menghadap kepada Qadi yaitu Allah yang Maha Agung. Di sana tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi. Ya, semuanya adalah dinyatakan secara terang benderang dan kita pasti menerima. Ya, dalam surah Yasin itu semua anggota tubuh kita ini bersaksi saya yang melakukannya, saya yang jadi mulut tidak bisa bicara lagi, yang bicara ini adalah ya, anggota tubuh yang melaksanakan perbuatan-perbuatan itu. Enrengnya deto gaga maka narenuat tulungi tidak ada ya, kecuali kita umat Islam ini alhamdulillah ada namanya pertolongan ya, pertolongan yang diberi izin oleh Allah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita beruntung lah ya, umat Islam ini masih ada ya, yang diberikan
kuasa untuk menolong hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada mon romani taulinoe matajeng. Ya, jadi tidak menunggulah. Tajengi pamalekna sininna pada pangkau kenari lima. Ya, saya lihat ayat ini jelas ya, sudah artinya memberikan penerangan kepada kita bahwa apapun ya, yang kita lakukan di dunia ini ya, pasti akan ada pembalasannya ya, ada pembalasannya ya. Cuma kita umat Islam ini ada namanya taubat, ada namanya istighfar. Artinya kalau kita melakukan suatu kesalahan ya, kita ikut aturan-aturan taubat dan istighfar itu ya, maka kemungkinan nanti kita lihat dalam surat amal kita bahwa kamu pernah lakukan ini ya, tetapi ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah dimaafkan oleh orang yang kamu pernah zalimi dan sebagainya. Nah, itulah nazariyatul istighfar ya, teori istighfar, ajaran istighfar dan taubat ya, ada syarat-syarat. Kalau kesalahan itu terjadi antara kita dan orang lain, maka kita minta maaf kepada orang itu, kemudian minta dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Dan istighfar itu harus senantiasa diakhiri dengan taubat. Itu lafaz yang selalu kita baca, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa tawakkal wa huwa la ilaha astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Jadi dua, kita istighfar, mohon maghfirah, kemudian terakhir kita tobat. Menurut penjelasan ulama, kalau kita istighfar dan diterima istighfar itu, maka dosa itu masih tercatat, tetapi ada catatannya, sudah diampuni. Tapi kalau kita tobat juga, maka memang sudah dihapus, ya. Tidak terlihat lagi di dalam surat amal kita. Itu pandangan ya, ulama ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita habiskan saja lah ya, saya sedikit. Akorange panes saitongange nasalai. Ya, Quran itulah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wasanai dzatir raj wala bizatus sad innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa mahilil kafirina amrilhum ruwaida. Betuanna nakada marajangi puangi langie nah wasama langie tampu ebosi zatul rajai. Jadi langit lasan roa dengan difungal Allah Ta'ala. Nah, dia bersumpah dengan langit yang menurunkan hujan itu. Nah, kedamarajangi puangi tanah naon roye tanah-tanah. Ya. Majapur itu akorannya innahu laqaulun fas. Majapur itu akorannya ada puang. Nah, ada puang. Dan ya ada tahu. Adanna pungallah ta'ala. Kalamullah. Jadi Quran itu kalamullah palai senghitungan nginasalai. Ya, itu merupakan peranan ya, Al-Quran dalam kehidupan
umat manusia. Bisa memisahkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Tania itu ada bunga-bunga. Nah, tania apa namanya, al-hazl, wa huwa bil hazl. Tania ada bunga-bunga, tania ada cule-cule, ada tonget-tongen. Ya, pantas sekungal Allah Ta'ala. Zaman kau kedai, aga ye, kurangnya. Ya. Tania, ya, ada bunga-bunga. Majeppu menan ro kapere ni napas narampe, majeppu menan ro kapere. Ya, betul na de na percaya aku orangnya pada makuragai sewa akuraga. Jadi mereka berusaha bagaimana supaya Quran ini ya, tidak tidak menjadi penegak kebenaran. Ya, jadi madu parupat caraan bertanah godai umat selengit laporannya tadi ada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad macam-macam lah. Jadi selalu makuraga, selalu berusaha untuk merusakkan citra umat Islam dan citra Quran ini. Enrengnya makuraga mutua. Jadi pengalatan maka saya pun juga ya senantiasa berusaha ya kasih bawa madecing. Artinya Allah itu senantiasa memberikan ya petunjuk hidayah ya, kepada siapa hambanya yang dikehendaki. Patanje ni mendrak kafere mau nih cinampe mua. Artinya seakan-akan di sini maka biarkanlah mereka orang-orang kafir ini, tak usah dihiraukan, ya, tak usah dihiraukan yang tidak percaya bahwa orang itu akan dibalas di kemudian hari, orang itu akan dikembalikan kehidupannya menjadi hidup kembali di hari kemudian. Kemudian Quran itu adalah sebagai fasil, ya, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita mau mencari kebenaran, maka carilah dalam Al-Quran. Al-haqqu min rabbik. Nah, kebenaran itu ya, semata-mata hanyalah dari Tuhan. Jadi sudah kita tafsir terjemahkan. Tafsirena Parimunrinna Purana narampe kung Allah Ta'ala an-nasana ya, engkaryasa aso atau kongen ya, itu hari kiamat. Enrenge aso pamala yaumul hisab atau yaumuddin. Perannya atau surat Al-Fatihah yaumuddin maliki yaumiddin. Ya, yaumiddin di situ hari pembalasan. Bukan hari agama, hari pembalasan. Li susi maka datongan rima jepuna akorannya mabiritang nyirut kuwairo ada puang. Ya, jadi ditekankan lagi oleh Allah bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah, kalamullah, kalamullah. Bukan kalam siapa-siapa, bukan kalam mainan. Itu adalah kalamullah. Tania ada bunga-bunga. Enrenge tania ada sia-sia. Itu semua adalah kebenaran yang ditatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal memahaminya. Ya, memahaminya itu tentu memerlukan ilmu, memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marajangi puangi langit tampue siya malak de na dongan rongengan ya malak de na dongan rongengan
tahu agak senai dengan rongengan tahu linoe pada gagal lah kadunai nasaba busien na nakule tanai mancaji atuo natuoi tanah-tanah. Artinya dengan rongengan artinya na puminasangan sinina tahu linoe. Yang dari itu wasamai dzati rajai tanah punai bosi jara bosie apancaji tanai subur menroi tahu yang tanah asabab bosiena nakule tanai matui tanah-tanahnya menjadi subur iatona nainum tahu linoe andrangnya olok artinya banyak sekali manfaatnya hari itu air hujan. Nakada marajatoi pongalla kuange tanai. Iya naon roi tuo tanah-tanahnya. Enrangnya pongaju nania nasaritoi nania kaseri-seri jadi pongaju pohon pepohonan semua yang apa namanya yang tumbuh yang ada manfaatnya untuk kehidupan manusia seri-seri nakatuongi taulinoe dan nya olok-oloe jadi waktunya narampi mana maka itana itu kawading atuongi hilangi makoto dia akan menurunkan hujan. Nakada marajangi pungala tala iye duae tuli pancajinna ya langit dan nyatana prima jepunna Muhammad surona pungala ta. Pero dapat nasa makadero Nabi Muhammad surona pungala ta. Ternyata bawang ya bukan orang biasa tapi dia dari itu suruh mata pe na pungala ta. Dan nia akoran natiwi Muhammad adanna tu pungala ta'ala. Tani adanna Muhammad. Adanna tu pungala ta'ala. Jadi jangan kita sekarang ini kan muncul penafsiran-penafsiran bahwa Al-Quran itu kalam Muhammad. Karena itu baca dia adanna min Nabi Muhammad. Tani adanna pungala ta'ala. Jadi itu yang sekarang ini lagi tren, malah ada pondok pesantren di Indonesia yang besar ini, dia mengajarkan seperti itu. Najallokan ngitongenge, ya Quran itu menunjukkan kebenaran, andrenge napati keren jae. Seperti yang kita baca ini, apa yang kita baca selama ini di surat yang terakhir ini surat An-Naba. Semua peringatan adanya Tuhan, adanya kuasa Tuhan, adanya hari kemudian itu semua yang yang dijelaskan. Adanya perbuatan baik, adanya perbuatan jahat. Ya, manusia itu ada yang yang keliru ya dalam kehidupannya dan dia tidak tahu bahwa semua perbuatan kita ini ada yang menjaganya. Ya, ada yang memeliharanya, ada yang mencatatnya, atau ada yang merekamnya, dan tidak akan berbeda dengan yang sebenarnya. Ya, jadi agak senang orangnya wahyu boleh dituangi. Jadi Nabi itu hanya menyampaikan melalui dia. Ya, Jibril juga begitu. Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sampaikan kepada umat. Itu adalah
kalamullah. Jangan sekali-kali ada yang mengatakan kalamu Muhammad. Ya, nah, kalamullah. Wa kalamullah sifatu. Ya kalamullah sifatna Allah Ta'ala. Wa sifatuhu ta'ala kadimatun. Nah, sifatna Allah Ta'ala kadim. Kadim tidak boleh dikatakan baru. Itulah keyakinan kita terhadap Al-Quran ini. Lapalatu surah malempu yana itu Jibril risale wangi. Jadi Nabi Muhammad tarima pole di Jibril. Jibril malai tarima pole di Allah Ta'ala. Jadi itu apa namanya turunannya. Kemudian Nabi Muhammad lah yang menjelaskan, malah memberikan penafsiran ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Quran ini tidak bisa kita hanya berpegang kepada terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, karena terjemahan itu hanya sekedar ya untuk memudahkan kita mengetahui sedikit isinya, tetapi untuk menalarkan isinya, menafsirkan itu tidak bisa, harus punya ilmu. Ya, seperti mana yang diajarkan kaidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya. Tadinya ritu aku orangnya ada bunga-bunga. Jangan bukan perkataan permainan. Tanya toi sihir, ya bukan sihir. Ya, tapi dia nama digaga ialah Pak Bura. Ya, sebagai obat. Sebab Allah Ta'ala rahmat dari Al-Quran. Quran sendiri menjelaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi ada dalam Al-Quran itu menjadi obat, menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Jadi itu sebabnya ya, kita terkadang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk pengobatan karena ada dasarnya. Ada dasarnya. Enrengnya taniatoi ada sandro butuh. Ya, bukan perkataan sandro. Ya, perkataan apa namanya ini orang-orang yang suka menjampi-jampi, bukan. Tapi perkataan itu dijadikan sebagai obat seperti yang saya katakan tadi. Ya. Dan niatoi elok-kelong, ya, bukan nyanyian. Nah, itu sebabnya ulama itu kan ada yang pro kontra. Ya, kalau ada taranum itu ya terlalu lagunya terlalu ini ya ada tidak begitu senang. Ya, sebab orangnya tanya elok-kelong. Ya, tanya elok-kelong. Jadi di roba-roba dialek nalo. Ya, jatuh hal mah biasa di mana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi baca biasa. Ada makhluk ranking biasa. Jangan terlalu banyak apa namanya lagunya yang bisa memesongkan, menghilangkan makna yang sebenarnya. Katanya elok-kelong, naik ya ada puang kalamullah. Ya, maka sing riala apa tiruan. Ya, dipancaji hidayah itu Al-Quran itu. Ya, termasuk itu yalai sebagai syifa. Ya. Rilalena iya ayae napa nesai puange lima jepun namenan ro kapiree si mata makuragai pengawiwi tawe nabokori wi akurangi. Nah, jadi sekarang ini kan
bukan sekarang, dari dulu lagi selalu ada orang yang berusaha bagaimana supaya Quran ini tidak menjadi asas ajaran yang dipegang oleh umat Islam. Rupa-rupa caranya tidak sempurna kalau hanya Al-Quran. Kalau mau baca Al-Quran, tengok juga Taurat, tengok juga ini. Padahal kita umat Islam percaya semua bahwa itu adalah kitab suci. Tapi yang menjadi amalan kita adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini muhaiminun alal kutub as-sabiqah. Dialah yang memelihara, dialah yang membenarkan apa yang ada yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu banyak perubahan. Itu yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Imaje punna menan ro kapere makurage pengaruhi tau mabukurie akorange nasaba madu pagupang akuraga. Madu pagupang lalen apa Quran ni makada in hiya illa hayatuna dunia. Setengah-tengah na aku wong itu lino mi. Ya, dia gagal akhirat. Tak ada hari pembalasan, tak ada hari kiamat. Itu semua usaha-usaha mereka. Ya. Si semi tahu itu. Ya. Jadi supaya dimanfaatkan itu menurut hawa nafsunya. Komi rilino nakuadatoi makada man yuhil ilama wa hiya ramim. Ini kata-kata Al-Quran semua yang diambil tentunya dari perasaan orang-orang kafir yang senantiasa berusaha bagaimana menolak Al-Quran, menolak isi Al-Quran, tidak percaya kepada hari kiamat. Niga mulai patuoi paimang buku-buku buru mayul lama wa hiya ramim. Buru nih. Nata tere-tere. Jadi karena dia tidak percaya Tuhan itu maha mampu seperti yang dibuktikan tadi dalam Al-Quran. Biasa toi nasan Nabi Sallam pas sehere, nasan Muhammad pas sehere ini je. Ya, tanya Nabi, nauzubillah. Biasa toi nasan biasa toi nasan sanro buto. Ya, betul nah. Sanro ni kebelena. Ya, nasan yang mapakor Nabi Muhammad pas sehere itu. Ya, sanro itu. Ya. Biasa to inasa pakelo miga itu alisiin pakelo minasa nauzubillah. Ya kepa biasa to inasa ujangan. Nah, ini kita lagi parah. Beneran kemana digurtak kue? Artinya kedekidona yero arak kuresyak kapiree ya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa to makuraga manandro maelom punoi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad kan terpelihara. Allahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala piara ku Muhammad. Boleh digangguan atau jadi tidak mungkin mati terbunuh. Siaga niaga dalam sejarah usaha mereka untuk membunuh tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Na iya kiasininna uragana menando dek gaga makandre. Usaha-usaha mereka kita yakin tidak akan terpengaruh, tidak akan terkesan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, dan termasuk kepada agama Islam, di mana mereka mau merusak-rusakkan ajaran agama sehingga banyak orang yang terpeleset jadinya. Tapi tetap ada satu kaum zahirina alal haq, senantiasa mempertahankan kebenaran ajaran agama itu sampai hari kemudian, walaupun bagaimana mereka merusak.
Kalau dalam hadis untuk memelihara itu diturunkanlah ulama-ulama ya, setiap awal 100 tahun untuk memperbaiki, memurnikan kembali mana-mana yang telah dirusak. Ya, itu Tuhan yang memelihara. Al-Quran makoto inna namazal zikra wa inna lahu lahafizun. Kung Allah Ta'ala paturong ya Qurannya, kung Allah Ta'ala to jagaiwi. Ya, kung Allah Ta'ala to jagaiwi. Jadi kita alhamdulillah itu satu jaminan-jaminan yang kita sudah yakini betul. Pengaruh-pengaruh luar ini kita bisa terhindar. Nasaba apat tanjing taniasa tacik-cik dan karena lipat binasa menandro. Ya. Jadi aja mua mumagati mana maelok mi te biya binasa menandro. Kita lihat keadaan orang yang bukan Islam tetapi sangat benci kepada Islamnya. Jangan kita terlalu tergesa-gesa. Pesangiria mati. Tammiril kafirina wal munafiqina. Ya. Di Palestina. Mereka kita mata kedua mempertolong. Ya. Itu penuh nazir oke. Tapi kalau penuh subuh tidak usah lah. Ya, tidak usah karena itu kan seakan-akan kita mau paksa. Ya, kita mau paksa. Padahal Allah memberikan ya, kesempatan pesan ini pajak mua tu matu. Ya rega mati mua tu matu, binasa mua tu. Tajemui ya, ucallah tacede. Ya, jadi selalu ada siksa-siksa, ada gempa lah, ada angin lah, macam-macam yang kita lihat sekarang ini. Ya, terkadang umat Islam juga ikut menjadi syahid, ya mati di situ, ya tidak apa-apa. Ya, itu kita ketentuan. Ya Allah. Kacede rilino, nainapa upau tamariranaga mati riasul mundu. Nah, jadi ini bagus ini satu sikap. Ya, napa guru pengelata. Aja nato kiri-kiri lada ni tiro. Ya, tanya selen, nak baca agama tanda. Biasa-biasa. Ya. Gauli mereka dengan baik dengan apa. Ya. Yakin bahwa kita berada di dalam jalan yang benar. Jangan terpengaruh. Ya, tapi kita biarkan mereka nanti Tuhan yang yang akan menguruskan itu. Jangan kita yang ngurus. Ya, jangan kita yang ngurus. Kita seakan-akan kita yang mau ini perlu bagus ini. Ya, untuk kita pahami dengan keadaan kondisi kita, kondisi umat Islam sekarang ini. Ada yang terjepit, ada yang tersiksa dan sebagainya. Jadi kita umat Islam itu harus punya sikap seperti ini. Punya sikap karena ayaro akuragana katerena rekok koleta kenai terima selangnya tidak apa. Nah, itu nasiaga akuragana. Sebab Allah Ta'ala akuragamu itu. Ya, tetap dia menjadi pemelihara kita. Ya, tetap menjadi pemelihara umat Islam, orang yang beriman. Seperti yang dikatakan tadi oleh ulama Allah dan malaikatnya. Ya, kita ada yang menjaga terus, yang memelihara terus. Jadi tidak perlu kita berusaha. Ya, saya kira sampai di sini kita baca satu surah ya surah Tariq. Ya, mudah-mudahan ya, ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tersadip puang sejam. 1 jam ya? Iya. Alhamdulillah ya. Ya. Hadirin
Mana tahu ada yang hendak dimintakan penjelasan sama guru tak, saya persilahkan. Ya, silakan, silakan. Ya. Ustaz Saya Prof. Dr. Abdullah. Ya, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, mohon maaf Prof. banyak saya Ya, tidak paham kan. nggak paham bahasa Bugis Tapi banyak ya. ada Saya terlupa juga. ini, Terlalu banyak ini biasa baca di ini Indonesia. Prof, maaf. Ya, Ada satu hal yang paling apa ya, sampai sekarang ini Prof, yang menjadi diskusi panjang ini. Beberapa ya, ulama itu ya termasuk teman-teman para mubalik masih mempercayai, meyakini dan memberikan suatu penjelasan bahwa faman taba ba'da zulmihi faslah, faman ya. taba min ba'di zulmihi faslah fa inna lillahi. Jadi Hmm. barang siapa yang bertobat setelah menzalimi dirinya lantas dia memperbaiki semua, akhirnya semua dosa itu terhapus di Puang Prof. Ya, Tapi dari sisi lain saya biasa bertanya, kalau terhapus semua dosa nanti, apa yang menjadi timbangan nanti di sana? ya, Walaupun mungkin pengaruh Mu'tazilah ya dosa tetap ada, cuma mungkin diwarnai oleh pahala sehingga tidak nampak seperti ketika saya masukkan bir yang warna hitam satu botol ke dalam laut, tidak nampak itu dosa pun, tetapi ada. Apakah begitu kira-kira analisa dalam hal masalah dosa dan pahala ini? Maaf itu supaya ya. tambah menguatkan ini ya. Terima kasih. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Ini sebenarnya eh, al-iman, ini penjelasannya tentang al-iman biyaumil qiyamah. Ya. Jadi kalau kita lihat penjelasan keimanan kepada eh, hari akhirat itu, ya, termasuk yang perlu kita apa namanya perhatikan itu tadi yang disebutkan, kita percaya ada timbangan, kita percaya ada titian, kita percaya ada apa namanya surat amal, ya, surat amal dan sebagainya itu apa namanya. Nah, tetapi sebenarnya kita di ahli sunnah ini, memang kita percaya semua perkara ini, bahwa di hari kemudian itu di yaumil hisab, pada hari pembalasan itu banyak sekali perkara yang mesti dilalui, termasuk apa namanya kaitannya dengan pahala tadi. Ya. Pahala itu pahala sebenarnya thawab. Ya, kita tidak tahu apa dia. Adakah as-sawab ini hakikatnya ialah dimasukkan di dalam surga. Jadi itu yang apa namanya yang harus kita yakini, bahwa apa yang terjadi di hari kemudian nanti itu hakikatnya kita tidak paham. Ya, walaupun dalam hadis ada disebut umpamanya mizan, ya, timbangan, kemudian ada kafatan, ada apa namanya itu, ya, seperti kalau kita menimbang beras, ya ada anak-anak ini ya, untuk mengangkat berapa kilo, berapa gram kalau emas umpamanya, ada seperti itu. Nah itu kita tidak boleh menyatakan begitu, tidak boleh ya. Cuma di hari kemudian itu karena dinyatakan dalam Al-Quran bahwa apa namanya
semua amalan kita nanti ini akan dinilai mana yang banyak antara yang baik dengan yang buruk. Itu sampai di situ saja, Pak. Ya, sampai di situ. Jadi kalau kita tobat dan tidak ada lagi amalan kita yang perlu ditimbang, ya tidak usah lah, karena kebaikannya sudah banyak. Ya, tidak perlu diperhitungkan lagi yang tidak ada. Jadi itu semua adalah usaha untuk menilai orang itu bahwa kebaikannya banyak. Malah ada disebutkan bahwa di hari kemudian nanti itu, di hari timbangan amal itu, ada orang yang datang dengan amal yang banyak, tetapi karena dia menzalimi seseorang, maka kebaikannya itu dipindah kepada orang yang dizalimi itu. Ada juga disebut seperti itu. Akhirnya timbangannya menjadi rendah. Ya. Artinya lebih banyak kejahatannya, jadi akhirnya diseret. Itu dalam hadis. Dalam hadis. Artinya tujuan kata si timbangan ini ya hanya mau menentukan adakah orang ini banyak amalannya yang baik atau banyak amalannya yang buruk. Tapi teknisnya ya kita tidak boleh menganggap bahwa nanti kalau tidak ada lagi yang jahatnya bagaimana? Mau ditimbang? Nah, tidak perlu ditimbang lagi. Artinya sudah jelas. Ya, sudah jelas. Ya, malah ada orang tidak melalui ini semua. Ya, itulah yang masuk yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ya, jadi ada orang seperti itu. Tidak ada hisab, artinya tidak ada mizan, tidak ada pertanyaan, tidak perlu menerima amal lagi, tidak perlu, karena memang sudah khusus ya, seperti nabi-nabi ya, tidak perlu lagi, tidak perlu. Kalau di bawahnya itu mungkin orang-orang saleh umpamanya, orang-orang yang banyak amalnya ya, tidak perlu kan. Dan inilah yang kita kejar di dunia ini, bagaimana supaya kita tidak dihisab. Walaupun hisab itu yasir, maka hisabuhu yasiran, faqad aflah. Tetapi ada juga mengatakan kalau ada hisab, namanya dia masih ada kesempatan dimasukkan di neraka dulu. Kalau masih ada hisab, karena masih ada kesalahan. Jadi termasuk hasil hisab, hasil timbangan itu ya masuk di jahanam dulu. Itu penjelasan ya, para muhaddisin di dalam memahami hadis-hadis yang terkait dengan mizan. Jadi kita tidak boleh langsung memikirkan seperti timbangan kita di dunia ini. Nah, ya, kata-kata timbangan itu artinya harus dijelaskan bahwa diyakinkan bahwa orang yang banyak amal lah yang baik ini yang bisa ya, masuk ke dalam titian dan akan cepat ya, itu akan selamat. Nah, itu yang dimaksud begitu. Saya kira itu yang jadi peran taubat ini sebenarnya sangat besar bagi kita umat Islam. Itu sebabnya dalam Al-Quran disuruh kita bertaubat ya, dengan sebenar-benarnya. Tubu ilallah taubatan nasuh. Nah, kita disuruh taubat, kita disuruh istaghfiru rabbakum. Nah, hendaklah kamu beristighfar. Malah ada dalam bahwa Allah sangat menyukai ya, orang yang tobat daripada dosanya daripada orang yang tidak ada dosanya. Ya. Karena orang tidak ada dosanya kan mustahil, tidak ada dosanya. Ya. Tapi Allah sangat mencintai orang yang bertobat. Makanya dia mendekatkan diri kepada Allah. Tobat itu ibadah. Nah, saya kira itu yang perlu kita pahami dari pertanyaan Pak Bola tadi, bahwa kita sangat
ya, diperlukan untuk bertaubat. Karena taubat itulah meyakinkan kita bahwa orang ini percaya terhadap hari kemudian. Ya, kalau dia tidak mau taubat, mana dia tidak percaya kan? Tidak percaya. Tak apalah. Ya. Atau dia mengatakan nanti ditimbang juga. Perbanyakkanlah, saya sudah menyumbang ke masjid, sudah bangun masjid sekian. Ya, ada orang yang bangun masjid setiap kampung. Ya, tapi sebenarnya dia membangun bukan uangnya sendiri, itu uang perusahaan, uang bukan. Ya bukan. Ya, saya kira tidak ada orang pribadi. Kalau pribadi itu hanya satu masjid cukup. Ya, tapi itu pun jangan dikira seperti itu. Ya, karena penilaiannya itu Tuhan yang menilai, bukan kita yang menilai. Mungkin sumbangan kita hanya 50.000, tapi itu lebih besar pahalanya daripada kita menyumbang 1 juta. Karena kita menyumbang 1 juta tapi tidak ikhlas, ya belok miasan supaya diumumkan namanya di masjid atau segala. Tidak ada lah. Ia menyumbang 50 betul-betul ikhlas, tidak menyebarkan kemana-mana. Dia tidak betul-betul keikhlasan. Jadi lebih besar itu. Ya, jadi penilaian amal kita itu sebenarnya Tuhan lah. Itulah yang dikatakan tadi, bahwa setiap orang ini ada yang menjaganya. Ulama mengatakan Allah yang menjaga langsung, ada juga mengatakan malaikat yang menjaga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih penjelasan. Ya. Tapi Puang ada satu lagi nih pertanyaan di ruang chat. Apa perbedaan antara wirid, warid, hizib, dan ratib? Wirid, warid, hizib, dan ratib. Ya. Ini sebenarnya adalah istilah yang digunakan oleh ulama di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah bukan kita bukan syarat kita ada dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, tapi ini adalah istihad ulama. Jadi dia buat wirid, ya, dia buat hizb, dia buat ratib. Ya. Sesuai dengan nama itu. Nah, kalau kita sebut wirid, maka biasanya wirid ini selalu disandarkan kepada ibadah. Ya, disandarkan. Jadi kalau kita sembahyang hajat, kemudian kita baca wirid, ya, namanya wirid. Ya, dan biasanya wirid ini tidak terlalu panjang. Ya, wirid itu. Tapi yang kita baca setelah sembahyang 5 waktu, yang sudah disusun. Yang kita baca itu yang umumnya, ya, ada juga yang tidak membuat susunan yang lain. Nah, itu lebih banyak kepada yang memang ada dalam hadis-hadis kemuliaannya kita baca selepas kita sembahyang, termasuk ayat-ayat Al-Quran akhir surat Al-Baqarah, syahidallah, qulillahumma malikal mulk, qul huwallahu ahad, wa'budu falak, qul yang 3 itu. Ya, itu sebenarnya warid dari dulu lagi. Ya. Malah dia mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad pun membaca itu. Nah, waktu di Madinah dulu. Jadi kalau Nabi sudah baca itu, ya, termasuk Allahumma antas salam wa minkas salam sebagainya. Nah, kalau sudah gemuruh para sahabat membaca itu setelah sembahyang, ya, maka perempuan itu keluar, ya, di babu nisa itu. Nah, itu namanya wirid. Wirdun, ya, wirid. Wirdun ini sebaiknya dilakukan ya mengikut waktu-waktu. Ya, ada waktunya. Adakah selepas sembahyang 5 waktu, ya, itu wirid. Ya, kemudian kalau hizbun ini semacam pakaian. Ya, kita punya pakaian itu.
Artinya kita baca dengan waktu tertentu. Namanya kita baca hizb ini di malam hari sekali. Baca hizb ini di siang hari sekali. Ya, itu menjadi pakaian. Ya. Dan kalau kita tidak lakukan hizb itu, maka kita ganti. Ya. Begitu pentingnya itu hizb itu. Itu pakaian lah. Ya. Libasuna fil azkar. Ya, itu namanya hizb. Dan itu biasanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan di dalam hadis punya pahala-pahala tertentu. Nah, termasuk surat Yasin, kalau kita baca, kita jadikan hizb, kita senantiasa baca, setiap malam Jumat kita baca. Itu hizb. Ya, itu namanya hizb. Biasanya Al-Quran atau ayat-ayat yang yang punya ini namanya suratul mulk. Nah, kita baca. Nah, itu hizb namanya. Kita baca setiap malam atau kita baca suratul waqiah. Ini semua ayat-ayat yang ada sering dijadikan sebagai hizb. Nah, dan biasanya ada juga terakhir doa-doanya. Surat Yasin ada doanya. Nah, surat Al-Mulk ada doanya. Ya. Surat Al-Waqiah ya, itu namanya hizb. Nah, kalau ratib ini ya itu dari namanya rawatib ya, ratib selalu kita jadikan sebagai bacaan yang kita baca ya, setelah melakukan suatu pekerjaan ya, dan biasanya sudah maghrib ya, kita tadabbur tentang kerja-kerja kita tadi ya, disitulah kita baca ratib, disitulah kita sembahyang awwabin ya, itu baca ratib, itu namanya ratib. Nah, tapi pada hakikatnya hampir sama semua sebenarnya. Itu adalah munajah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratibil haddad umpamanya yang dibaca biasanya Habib-habib ini dia baca setelah sembahyang Isya ya, hari Jumat, malam Jumat. Ratibul haddad, ratibul atas ya, Hizbul Nawawi ya, Hizbul Asy'ari, ada banyak hizb yang sudah dibuat oleh ulama. Wirid ya, kita di DDI saya sudah buatkan itu, pernah dibaca di Mangkoso baru ini. Wirid dan ya benar ibdah ya, itu wirid ya, kita baca kapan-kapan saja ya. Jadi tidak ada ketentuan yang mutlak, itu tidak ada ya, dan perbedaannya pun tidak terlalu nggak terlalu jelas ya, hanya istilah orang, istilah ulama ya, dia mengatakan ini ratibul haddad, ini ratibul aktas, ini namanya Hizbun Nawawi, Imam Nawawi ya, jadi itu semuanya adalah kumpulan doa ayat Al-Quran yang dipakai untuk munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, salawatnya dan sebagainya. Salawat itu terkadang juga dijadikan sebagai wirid. Karena malam Jumat karena ada jaminan 100 kali salawat, nah, itu pahalanya besar pada hari Jumat. Mulai sekarang ya, malam Jumat sampai besok ya, sebelum maghrib ya, sudah asar ya, itu kita baca salawat terus ya, salawat itu boleh dikatakan hizb ya, boleh dikatakan hizb, artinya pakaian kita surat Yasin. Saya kira itu yang perlu kita ini. Tidak ada juga penerangan yang kuat ya, yang jelas ini adalah ijtihad ya, ulama kita di dalam tawajjuh ataupun di dalam munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak. Ya. Oke. Tidak ada lagi yang bertanya. Ya, oke lah kita. Ya. Untuk keberkahannya tabe puang doa. Ada lagi? Ya, tabe puang.
Eh, Iya, ya, kamu cari lagi. iya. Boleh ya Puang ya. Pada saya Jangan. katakan. Jadi ada itu Puang pengusaha Iya, orang Makassar punya pabrik bir. iya. Terus hasil penjualan produk bir itu dibikinkan masjid. Oh, Nama masjidnya Albir. oh, Ya, hampir jadi mengadopsi kata birrun ya, ya, yalah kebaikannya. ya birrun. Tapi apa namanya identik dengan nama itunya. Yalah, nama Usahanya Albir, jadi dari penjualan bir dikasih Albir ya kebetulan ada kata yang sama birrun, dikasih namanya Albir ya. seperti itu. Pikoge pandangan apa? Oh. Sebenarnya yang kita perlu teliti itu, ya, mana bir tadi itu adakah bir ini yang dimaksud dengan khamar ataupun hanya label minuman saja yang mungkin sudah dihalalkan. Karena ada juga bir halal kan? Ada bir halal. Berpeletok bir Betawi. Oh, berarti yang Ya, tapi itu manis ji. Tapi Macam tidak, nemo ya rokok. Iya, pada mereka tidak ya memabukkan, tidak memabukkan. tidak membaukan. Bir peletok. Oh, berarti enggak. Tidak membaukan. Ya, saya kira minuman biasa itu cuma namanya. Ya, Iya. namanya saja bir. Ya, Tapi ini dari bir bintang Puang. Woi. Ya, bir bintangnya. Jadi Bir itu bintang pun sebenarnya, ya, bir bintang pun sebenarnya kan Iran kan sudah buat bir juga. Ya, karena banyak suka. Bir, tapi birnya halal katanya. Artinya alkoholnya sedikit dan tidak memabukkan karena yang diharamkan itu kan yang memabukkan. Kullu muskirin haram. Ya. Karena dia katakan al-khamru muskirun wa kullu muskirin haram. Fal khamru haram. Itu kaidah mantik itu. Jadi kalau kita katakan bir itu minuman yang memabukkan, semua yang memabukkan itu haram, maka bir itu adalah haram. Ya. Itu definisi kaidah mantik, ya, kaidah mantik. Ada mukaddimah kubra, kubra dan natijah. Ada berpikir kias. Jadi sekarang ini yang menjadi masalah, taruhlah kita katakan haram ya. Kalau halal kan tidak ada masalah lagi. Ya mungkin ada muskilah di sini nih kalau ini haram. Barang yang haram yang dijual, kemudian hasil jualan itu dibuatkan. Itu yang harus kita olah dari segi fikihnya. Apakah ini benar atau tidak, bisa dibangunkan kepada masjid. Kalau saya itu ya saya lebih mudah, itu sudah syubhah. Ya, mungkin tidak sampai kepada apa syubhah itu. Ya, pada mereka launa masuk mencuci pakai air najis. Ya, pakai air najis. Itu syubhah itu. Artinya kalau bagusnya itu jangan dipakai lah. Itu ke pengusaha itu apakah atau jamaahnya gimana Po? Karena masih digunakan, masih berfungsi. Ya, jamaah yang masuk itu gimana itu sifatnya? Saya kira masjid itu sah lah kalau dia bangun kan. Ya, yang punya inilah yang melaksanakan inilah. Tapi jamaah tidak ada masalah. Karena memang resmi sebagai masjid. Tidak terkait. Ya, Oke. Nabi waktu di Kuba itu kan dilempari oleh Arab Quraisy. Hasil lemparannya itu dikumpul dijadikan masjid. Oh. Ya. Tapi kan kalau kita kiaskan ke situ, maknanya tidak ada masalah kan?
jamaah Oh iya 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 tidak iya. ada Iya. masalah. Yang salah itu yang melempar tadi itu. Oh ya siap. Siap. Nah, dia lempar karena dia bukan Islam. Jadi lempar Nabi, mengganggu Nabi atau segala. Tapi hasilnya itu dia masukkan di masjid. Hmm. Masukkan di masjid. Cuma mungkin ada yang bertanya, ada kepahalanya dia? Tidak ada lah pahalanya. Dia Iya bukan iya. tujuannya itu apa namanya? Sama dengan di Mekah itu. Batu Masaleko itu di luar itu. Ada riwayat, tapi ini pas mau dipastikan kesahihannya. Ada riwayat bahwa ada orang Arab Quraisy yang bukan Islam yang menyumbang kepada Nabi waktu perbaiki Ka'bah itu. Nah, tapi Nabi tidak mau masukkan ke Ka'bah untuk bangunan. Dia bangunkan di luar itu. Tapi masuk juga area Ka'bah. Ya, masuk di luar batu Masaleko ya apa namanya itu? Ya Hijr Ismail ya. Hijr Iya iya Ismail. iya. Ya. Jadi Hijr Ismail itu apa namanya hasil sumbangan orang yang bukan Islam. Oh Nah, iya. itu menurut riwayat lah. Tapi bolehlah menjadi dasar. Itu selalu saya katakan itu syubhat sebenarnya dari sudut yang punya sumbangan itu. Tapi Iya yang iya. bagi kita yang ini bebas, tidak ada masalah. Bebas ya. Iya. Selama masjid itu berfungsi, tidak ada istilah Nah, amal jariah, Bang. iyalah, tak ada lah. Ya, tak ada lah amal jariah kecuali ya itu kalau orang-orang ini yang menyumbang lagi di situ ya itulah amal jariahnya. Oh, tetap berlaku ya. Ya, yang salah ini kan yang punya Iya pekerjaan iya. tadi kemudian menyumbang masjid. Sumbangannya bagi Subhanallah. masyarakat tidak ada masalah. Ya, Cuma subhanallah. sumbangannya itu yang sudah lah. Ya, itu yang paling ringan lah. Ya, mungkin ada haram kita Iya 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 iya. ya, tapi kita ambil yang ada ini lah. Supaya siapa tahu dia minta tobat dia apa segala kan. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Mungkin dia rubah pekerjaannya dan sebagainya. Ya, atau tadi birnya itu mungkin bir yang sekarang ini agak susah juga sebenarnya. Ya, Iya, kalau kita terlalu rigid memahami ya susah. betul betul. Ya, jadi kita harus sedikit ya, terbuka juga lah dengan suasana kita sekarang. Dan Jadi, kalau kita pahami bahwa sebenarnya pemberian itu kita tidak perlu cari dari mana asalnya ini. Ya, oh ya kan? betul betul. Tidak perlu kita cari. Ini pemberian. Dia hadiah. Dia apa ini? Dia jangan cari. Kamu ambil dari mana? Berikan hadiah ke saya. Mana ada seperti itu. Itu adab kan. Oh, Tidak perlu kita cari ini barang curian kan atau apa kan? Itu bukan kita urusan kita. iya, kan rata-rata begitu. Ya, rata-rata begitu. Jadi dia pertanyakan asal muasalnya, sumbernya. Iya. Jadi kalau sumbernya syubhat ditolak. Ya. Seperti itu. Jadi, iya. Sebab apa namanya? Kalau itu barang dicuri, itu adalah barangnya orang yang mencuri itulah yang haram baginya. Tapi orang lain yang tidak mencuri, tapi dia dapat hadiah dari situ itu bukan haram. Tak sama kalau babi. Nah, kalau babi umpamanya ya diberikan orang ya haram juga kepada siapapun haram juga. Oh bukan iya, hanya iya. yang memelihara bukan. Ya, ini barangnya kan barang halal. Cuma cara mencarinya yang haram. Jadi yang haram itu yang mencarinya, bukan yang diberi. Jadi kita juga harus apa namanya kan memahaminya secara terbuka begitu. Wah, makanya ya kata Bang. Agak susah lah kalau kita sekarang macam kita ustaz-ustaz ini kan banyak orang yang memberi. Iya betul. Kan terkadang ada hadiah lah, ada apalah ya macam-macam. Kalau kita mau tanya dari mana kamu ambil ini? Kalau bukan sama itu. Betul. Paling dia mengatakan siapa aja nih. Sambil kembali kan. Artinya adab tidak ada lagi di situ. Dan kita tidak diminta seperti itu. Betul. Walaupun ada riwayat sahabat apa segala, itu hanya memberikan pelajaran kepada kita begitu pentingnya orang ya artinya memelihara ya hasil kerja yang dia manfaatkan untuk makan minum. Bukan bermakna itu perkara yang tidak digunakan. Karena kan riwayat Abu Bakar pemainnya dia sampai muntahkan karena dia paham dari hasil itu. Tapi bukan hukum itu, bukan. Sebagai nasihat. Sebagai nasihat. Kita tidak bertanggung jawab itu
yang bertanggung jawab yang mencuri ini. Tapi barang Iya, itu iya. kalau sudah pindah tangan, sudah lah. Enggak Iya, lagi. iya, iya, betul, betul. Saya kira begitu ya. Nah, Siap, alhamdulillah. iya. Mak barakala ada puang. Wah, Makanya ya selamat katok ya. ya, makanya ya katok buang ya, katok buang. Wah, baca Cok. Ya. Sip, Ya, sip, sip. karena ini kan isu masyarakat. Ya. Iya, Bagaimana? betul. Allahu a'lam bisa. Iya. Ya, Baik, Ya, terima kasih banyak, Puang. sama-sama. tabe puang, Ah, barakat doan. doa. Oke. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam. Anta tarzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam ya akramul akramin. Allahumma ja jami'a tadari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqan. تخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين. واجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدر ناصر الشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بفضلك الأمين أمنا وقنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والسنة والجماعة والدعوة والإرشاد توفنا نلقاك وأنت راض عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Telah selesai lagi pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada minggu depan. Insyaallah. Saya Bang. Ya, Ada sedikit, Puang. Bah, selamat. Ya. Ya, doakan terus. Ya Allah. Amin, amin, amin. Oke. Ya, selamat semua. Ya, Prof. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.